Yo guys, back again with us, Koko Driver and Cici Driver. Cici Makeup dong. Oh iya, jadi Cici Driver. Selamat subuh guys semuanya. Kembali lagi bersama kita ya. Jangan bosen dengan si Cici ini. Ya hari ini gue mendapatkan tugas negara lagi, nganterin sang ratu ini ke, aduh apa tuh? Kuningan. Ke mana? Jaya Mariat. Jaya Mariat Kuningan. Dia ada makeup di situ. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 4 subuh. Hampir setengah 5 lah. Nah rencananya seperti biasa lagi, gue sambil menyelam minum air. Jadi nganterin dia, habis itu kita tes on beat. Penasaran juga gimana kondisi kalau on beat di daerah Jaksel ya. Kuningan Jaksel nggak sih? Kemarin ada yang Jaksel. Jaksel ya? Ya pokoknya daerah Kuningan SCBD situ lah guys. Gimana kondisinya kalau kita online dari pagi. Nanti rencananya gue mau ngincer insentif dari Grab. Dia 60 berlian, 6 berlian dapat 60.000 kalau nggak salah. Ikutin terus ya, dapat apa enggak nih guys. Oh ya, ini ada yang bilang, ada yang komen promoin makeup Cicinya juga dong. Nah, oh, iya? kamu iya. Kamu infoin makeup kamu IG-nya apa? Ya boleh juga sih. IG-nya namanya Verona Makeup. Ntar ditulis aja di caption makanya. Iya bos, siap. Boleh ya kalau yang butuh makeup nih, mulai banyak wedding nih sekarang. Nah. Di jam musim ber. Rentang harganya dari berapa sih makeup? Sibuk banget nih. Rentangnya kamu Mulai dari 700.000 sampai? sampai 3 juta, 5 juta. Oke. Nah kalian nanti bisa langsung cek aja di Instagramnya untuk detailnya. Sekarang gue mau on the way dulu. Silakan tempel kartu. Silakan masuk. Silakan masuk. Oke, udah nganter istri gue ya, udah drop di JW Marriott di Jakarta. Sekarang udah jam 6.09, saatnya kita online. Tapi seperti yang tadi gue bilang ya, gue mau fokus ngincer insentif Grab dulu pagi ini. Siapa tahu bisa dapet ya. Ini ada requirementnya 600 berlian, yang berarti 6 penumpang. Kita dapatnya 60.000. Nah ini gue coba online Grab dulu sampai ke jam setengah 7 lah ya. Kalau sampai setengah 7 lewat belum dapat juga dari Grab, nanti akan gue onlinein gokarnya juga. Wah, pas buka InDrive ternyata ada yang order dari JW Marriott nih. Aduh, sayang banget ya. 12 menit yang lalu cuman. Harga kakap lagi tuh, 47.000. Sekarang kita tunggu sekitar 15 menitan ya untuk orderan dari Grab. Kalau nggak ada, ya langsung online yang lain lah, Gokar sama InDrive juga. Video ini secara nggak langsung itu video lanjutan dari video on beat kemarin ya, pas pagi-pagi tuh dari jam 9 sampai jam 1-an. Kan itu gue bilang kalau di area Tangerang, Gading Serpong itu agak berat orderannya. Nah ini gue langsung tes di Jakarta. Nah ini ya, mulainya udah dari jam 6 nih guys sekarang, nggak kesiangan lagi gue. Gue jam 6, juga jam 6. Jadi gue nggak dikira bohong nanti. Sekarang saatnya kita tunggu orderannya dulu guys. Asik, orderan pertama hari ini guys. 17.600 dari Citadin Sudirman. Kita lift note dulu ya. Segini jaraknya, dapatnya 17.600. On the way guys, jemput penglaris hari ini. Semoga bisa cair ya insentifnya. Pak Ayu ya? Iya, halo kak. Oke, saya ready ya. Iya.
selesai penumpang pertama kita. Jaraknya segini, 3 kilo ya, dapatnya 17.600. Lagi ada surge price nih kayaknya. Sekarang kita cek insentif, dapatnya 100 berlian. Berarti butuh 5 penumpang lagi nih. Sekarang udah jam 7 kurang 8 menit. Harus dapetin 5 penumpang dalam waktu 3 jam nih. Moga-moga bisa dapat ya. Yuk semangat yuk, bisa yuk. Semangat. Wow, gacor guys, gacor. Lobby GMP 36.000. Kemana nih? Johar Baru. Ya segini ya jaraknya guys ya. Dapatnya 36.800. Langsung kita gas dulu ya. Alright, udah selesai. 51.000 nagihnya, dikasihnya 55. Terima kasih Pak. Kita confirm dulu. Dapat bersihnya 36.800. Langsung dapat lagi dari sini ke sini ya. Dapat bersihnya 25.600. Langsung saja kita gaskan jemput penumpang ketiga. So, if you talk about neuro architect AI engineers di sini? Ya. Sama-sama. Oke, oke. Ya, sama-sama Pak. Oke, selesai penumpang ketiga ya. Dapat bersihnya 32.000. Mantap. Enggak deh. 25.000. Tadi tagih tunainya ya 32.000. Submit. Kita ceki-ceki sebentar ya. Pendapatan kita 80.000. 3 bookings ya. Insentif berarti berliannya ada 300. 3 penumpang lagi nih. Sekarang masih jam 8. A few moments later. Nggak dapat orderan lanjutan nih guys. Masih sisa 2 jam sih. Tapi harus ngumpulin 3 penumpang lagi nih. Bisa yuk. Semoga aja nih, udah lama banget nggak ngerasain yang namanya insentif. Mau dari Gokar ataupun Grabcar tuh bikin gregetan aja gitu. Kalau dapet tuh apa ya, rasanya tuh puas gitu. Kayak selesai apa ya, menyelesaikan misi di game. Jadi kayak kayak ada yang tamat gitu. Ya moga-moga aja bisa dapet ya. Sekarang gue lagi nunggu sebentar nih di daerah Gondang dia ya, Jakarta Pusat. Ini sih heatmapnya merah semua nih. Gue ada di daerah gini. Wes, dapet nih. Cihuy. Ya ampun. Nah kan, ini apa gue bilang? Kemarin kan gue udah pernah bilang kan, kalau Grab itu kebiasaan. Setelah order ketiga nih yang deket-deket, yang medium lah. Ini order keempatnya langsung jauh banget. Dari Jakarta Pusat ke Bekasi cuy. Hargonya 90.000. Terpaksa ngensel sekali deh. Masih performa sih kayaknya masih di atas 80 nih. Coba kita cek dulu ya. Wah gila, ngensel sekali. Performa gue langsung 75%. Langsung merah nih. Kacau. Masih bisa dapat insentif apa enggak kayak gini guys? Ya itulah seperti yang kemarin gue bilang ya. Kalau pattern yang gue lihat tuh kalau Grabcar kayak gitu, kita order 1, 2, 3 tuh dapat yang short sampai medium trip lah, yang 25.000, 30.000, belasan ribu. Tapi begitu yang keempat, biasanya ya kemungkinan besar langsung dikasih order kakap yang jauh gitu. Dan
daerahnya tuh bukan daerah biasa yang kita nganter gitu. Pasti dibuangnya jauh yang apa ya, yang belum pernah kita kesana, malah yang jarang kesana. Jadi mungkin ya mau nggak mau kita ngambil kan kalau yang ngejar Argo. Tapi berhubung hari ini gue lagi ngejar insentif, terpaksa gue cancel dulu yang tadi. Wah suram guys, suram. Completion rate gue langsung 75%, cancellation rate 25%, dan gue disuruh complete 6 more rides in a row to fulfill the criteria. Mampus. Langsung nggak bisa ngambil insentif deh, kecuali gue online lebih dari jam 10 nanti ya, sampai ntar malam gue komplit 6 job lagi, ini baru bisa dapat insentif ya. Sedangkan hari ini gue cuman online sampai jam 10 doang rencananya, karena kan gue sambil nungguin istri gue kelar kerjaan ya. Habis itu gue mesti pulang bareng dia dan ngelanjutin kerjaan yang lain. Mau nggak mau berarti ini disudahi saja dah pengejaran insentif GrabCar. Oke, karena udah selesai ngejar insentif GrabCar, kita nyalain InDrive sama GoCar-nya aja ya. Kita cari-cari orderan yang nyaman aja. GoCar langsung dapet guys, GoCar. Oke, GoCar langsung dapet nih, Argo Kakap. Kayaknya akun gue jangan-jangan udah kebentuk nih jadi Argo Kakap gara-gara kemarin nyortir ya. Jaraknya segini dari Jakarta Pusat ke selatan ya, daerah Pondok Indah, dapatnya 89.000. Oh, potong 21, jadi bersihnya 68.000 ya, sekitar segitulah. Oke, kita offline-in dulu. Kita ambil aja ya guys yang itu, lumayan. Tumben nih GoCar jemputnya deket, 900 meter. Let's go. Junior ya? Iya, Bu. Ke Pondok Indah ya. Oh, oke. Alright, udah selesai yang ke Karsam Pondok Indah. Dapat bersihnya 67.200. Wow, langsung dapat lagi guys, 76.000. Waduh, tapi balik ke Tangerang coy. Yah, balik ke Tangerang ntar istri gue gimana ya? It's my dream, not her. My dream, Mau nggak mau di cancel dong yang ini ya. Aduh, padahal argonya menggiurkan banget ya, 77.000. Tapi sekarang udah jam 9. Mau tidak mau ya, mohon maaf sekali guys. Bukannya saya sombong, bukannya saya belagu, tapi nanti saya ada tugas lanjutan di jam 10. Kalau gue ambil jam 9, kesananya sekitar 1 jam. Jam 10 istri gue selesai, gue di Tangerang. Dapat lagi langsung. Wow, Grab juga dapat nih. Tapi 15.000. Arahnya kemana nih? Dari sini ke sini doang. Oke, jadi gue ambil yang ini aja ya. Soalnya ini tujuannya ke Pasar Senen nih, daerah-daerah Jakpus juga. Kan nanti jam 10 gue mau balik ke Kuningan. Jadi ya udah, gue ambil yang ini aja. On the way, jemput penumpang kelima. Let's go. Gimana konsepnya ini? Kok si bapak yang on the way? Mamma mia. Ya, halo Pak. Halo Bu. Ya. Ke stasiun Pasar Senen nih Kak. Iya. Terima kasih banyak.
Alright, selesai ngantar yang ke stasiun Pasar Senen. Tagihnya 35.000, kakaknya bilang ada tip sedikit. Gue dikasihnya 48.000. Ini mah bukan sedikit kak, ini banyak tipnya. Makasih banyak loh. Kita selesaiin aja dulu ya. Bintang 5 dong. Kalau ada bintang 6, bintang 7, gue kasih bintang 7 sekalian. Sekarang udah jam 10 kurang 15. Istri gue kayaknya jam 10 pas ini udah selesai kerjanya. Jadi gue langsung set orderan Sarah ke kemana tadi gue lupa. JW Marriott. Oke, orderan Sarah udah set semua ya. Sekarang gue lagi nunggu di depan stasiun Pasar Senen nih, di pinggir jalan ya. Sambil nungguin orderan, gue mau, waduh, baru juga mau ngoceh nih, curhat. Dapat nih, kita cek dulu yuk. Dapat customer unggulan guys, ratingnya 4,9, jemputnya dekat sini, nganternya ke daerah Kuningan, cakep banget. Harganya 55.000 potong 15 berarti sekitar 40.000 masuk ke kita. Oke, let's go. Ini lagi on the way jemput penumpang terakhir ya, yang searah ke Kuningan. Ini harusnya tadi dari tempat gua ngetem tinggal maju dikit nyampe tuh ke kiri. Tapi jalannya ditutup jadinya mesti muter nih. Akhirnya sampai guys. Tadi padahal gue di sini doang nih. Tuh di balik tembok itu tuh. Yang depan. Harusnya gue loncatin aja kali ya. Titip tas aja. Oh iya, oke Pak. Udah semua Pak? Atau? Oke. Head south. Turn left. Oke, makasih banyak Pak. Di sini aja. Iya di sini. Tasnya di depan ya. Oh iya. Makasih Pak. Alright guys, sudah selesai nih nganter ke Kuningan. Titiknya meleset lumayan jauh ya, 500 meter. Tapi nggak apa-apa lah. Kita selesaikan dulu. Permintaan pelanggan. Enggak. Dapatnya 40.000, tagihnya 55.000. Tapi tadi gue dikasih 75. Terima kasih banyak Pak. Penumpang terakhir udah selesai guys. Sekarang saatnya gue jemput si bos ya, si Kanjeng Ratu di JW Marriott. Tapi sebelumnya gue mesti isi bensin dulu nih. Gila, gue lupa banget loh, sampai kedap-kedip bensin gue. Kalian lihat sampai kedap-kedip bensin gue ya. Sekalian gue mau nyatet juga nih, kita menghabiskan 63,6 km untuk pekerjaan hari ini. Nanti hitung-hitungan detailnya setelah sampai di rumah ya. Gue mau jemput dulu. Cuaca mendung ya, sampai gelap gini. Kalau gue lanjutin on-beat bisa gacor banget ini pasti. Ini dia penumpang terakhir kita guys. On the way balik guys. Kita pulang dulu sebelum jalanan macet parah. Guys, ternyata sudah keburu macet. Jadi sambil bermacet-macet ria, gue pengen ngelanjutin pembahasan yang tadi ya. Pas di stasiun Pasar Senen tuh gue kan mau ngomong sesuatu, tiba-tiba masuk orderan. Jadinya ngomong sekarang aja deh. Nah, gue pengen berterima kasih buat viewers yang udah mengingatkan gue. Karena kan kemarin ada kejadian tuh, driver online dipegal terus meninggal. Terus ada beberapa orang nge-tag gue gitu, suruh berhati-hati segala macam ya. Terima kasih udah diingatkan. Dan sebagai rekan driver online, gue
mengucapkan turut berduka cita ya. Semoga korban bisa diterima di sisinya. Semoga keluarganya diberi ketabahan. Semoga keluarga yang ditinggalin juga diberi ketabahan ya. Karena gue bacanya juga rada perih ya. Karena tinggal ibunya doang ternyata. Jadi ibunya cuman tinggal sama anaknya. Oh, terus ini anaknya. Iya, korbannya. anaknya jadi korban. Sekarang ibunya tinggal sendiri. Gila, serem banget sih. Nah, berhubung lagi bahas itu, gue pengen ngasih beberapa tips dari seorang driver online newbie ya. Gue kan baru belum sampai setahun lah, tapi gue pengen sharing aja beberapa tips yang selama ini gue lakukan. Tips nomor 1 itu, kalau biasanya gue ngalong, gue itu sortir orderan berdasarkan rating. Jadi kalau orderan dari customer yang nggak ada ratingnya tuh, belum ada rating sama sekali, itu udah otomatis langsung gue cancel. Itu filter pertama tuh. Filter kedua, gue lihat titik jemputnya dan tujuannya. Kalau titik jemputnya jelas, tujuannya jelas, biarpun misalkan nggak ada rating nih, tapi jelas gitu, gue akan mencoba untuk memberanikan diri ngambil. Nah, kecuali udah nggak ada rating, terus titik jemput atau nganternya tuh nggak jelas kemana, itu udah otomatis di cancel aja mendingan guys. Contoh titik jemput yang jelas nih kayak gini. Kalau ngalong itu kan ya kita nggak usah inilah ya, muna ya. Kita kan pasti ngarepin banyak orderan dari sekitaran klub bar gitu. Nah, yang jelas itu kayak gitu, pick up-nya dari klub bar, terus ke rumah, antrennya ke rumah. Nah, ke rumahnya pun kalian juga filter, maksudnya kalau yang sampai jalannya berliku-liku rumit gitu ya mendingan gak usah diambil. Kalau gue biasanya kalau rumahnya di klaster jelas alamatnya, oh ini klaster, udah pasti gue ambil gitu. Pernah nggak dapat nganternya ke lapangan doang apa begitu? Iya pernah ke TPU. Makanya tapi nggak langsung aku nggak ambil. Nah gitu, filternya kayak gitu. Terus contohnya yang nggak jelas lagi apa tuh? Contohnya yang pernah kamu dapat? Ya titik jemputnya di alamat perumahan biasa, nganternya ke pelosok-pelosok gitulah. Jadi kalian tuh selalu cek maps. Cek maps dulu jadi terima ya. Ini nganternya tuh jalanannya gimana? Kalau di maps aja udah belok begitu, wah. Pagi malam-malam. Nah, pagi malam-malam, wah, gue sih udah langsung auto cancel deh. Sorry ya, ini bukannya gue bermaksud ngajarin, tapi gue hanya sharing aja. Memang nggak 100% berarti aman ya kalau udah filter gitu. Jadi ya kita meminimalisir aja lah faktor-faktor yang bisa memungkinkan hal-hal yang kriminal gitu. Nah, filter terakhir yang ketiga, biasanya gue filter dari customernya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kalau cewek kemungkinan besar gue ambil, apalagi ada rating dan antarannya jelas. Pernah nggak Zong? Pernah. Namanya cewek, tapi begitu dijemput cowok, atau bahkan gue pernah sekali, sorry ya, maksudnya setengah gitu. Enggak, gue juga nggak bingung nih sebutnya cewek apa cowok nih. Tahu kan kalian gimana gitu. Pernah sih Zong gitu ya, memang bukan jaminan ya. Kadang-kadang kan mungkin bisa aja istrinya pesanin buat suaminya ya kan. Tapi at least filter gue yang paling kuat dua tadi itu, dari rating. Ratingnya sih ya. Rating sama titik jemput dan tujuannya. Kalau belum ada rating lebih ngeri lagi ya. Waduh, itu gue sih auto cancel. Nah, ini sekarang kita bahas tentang berita yang tadi ya, bukannya mengingatkan atau apa ya, bahas tipis-tipis aja. Kalau yang gue baca itu si korbannya, driver online-nya itu mengambil orderan di jam 3 subuh dan nganternya itu ke kawasan pergudangan. Nah, itu Ya udah pasti kalau boleh gue saranin ya, kalau udah kawasan pergudangan gitu-gitu mendingan di cancel dulu lah. Jadi kalau kalian mau ngalong, ini kan konteksnya lagi ngalong ya. Kalau pagi sampai ke siang kan ya kita hajar aja terus, mau kemana juga. Kalau lagi ngalong tuh paling enak ngambilin ya kalian
tau lah, pokoknya jemput yang jelas tuh di dunia malam. Udah gitu aja. Kalian Gak juga. Sekalian apanya? Gue mau ngapain juga? ya sekalian apa gitu. Enggak lah. Ya, kalau masih jomblo mungkin sekalian nyari jodoh bisa. Susun aja lu. Lu jangan ngomong gitu. Nah iya, makanya semenjak berita itu dan beberapa orang nge-tag, gue jadi jiper nih guys. Kayaknya untuk sementara waktu gue nggak akan bikin konten ngalong lagi ya. Makanya ini udah 2 kali termasuk video ini nih, itu konten pagi semua. Gue mulai dari pagi, dari jam 6 hari ini sampai jam 10. Jadi anak pagi dulu lah. Jadi anak pagi dulu. Ya begitulah saran dari driver online newbie ini ya. Dari beberapa kali gue ngalong gue baru mungkin belum lebih dari 10 kali kayaknya deh. Tapi ada beberapa kejadian yang membuat gue belajar gitu, makanya gue pengen share aja. Ini bukan bermaksud menggurui, tapi sharing aja. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, jika ada yang kurang mohon ditambahkan. Kalau bener semua bantu share guys, supaya ya miring. Ya. Sama satu lagi tipsnya dari Cici ini, berdoa. ya selalu bawa dalam doa aja. Dan kita kan sebagai manusia itu diciptakan ada insting ya, ada hunch, naluri gitu. Jadi selain 3 filter yang tadi gue sebutin, kalian coba asah naluri deh, insting. Maksudnya pasti adalah sesuatu kalau ada kejadian, mau ada kejadian yang gak enak tuh biasa suka ada apa ya, kayak spider sense gitu loh. My spider sense is tingling. Kopenya nggak Iya, kalau gitu. kalian rasa ragu atau apa, biarpun 3 filter tadi lewat gitu ya udah kalian turutin naluri aja. Uang bisa dicari tapi nyawa nggak bisa diganti guys, masalahnya. Jangan tergiur argo kakap semua diambilin, takutnya ya ada begitulah. Sekali lagi sebagai sesama rekan driver online, gue turut berduka banget baca beritanya sih. Nyesek sih, apalagi ngelihat mamanya tuh, aduh. Gimana kalau boleh gitu ya, kita kalau nggak ada hukum kita kumpul satu tim rekan driver online nih. Ini si pelaku kita gebukin aja guys. Kita siksa pelan-pelan nih. Manusia-manusia kayak gini nih yang bikin dunia taksi online tuh jadi agak susah orderan juga gitu. Karena orang jadi takut ya. Iya. Dan gara-gara satu jadi takut semua. Makanya ini pelakunya apa kita bersatu kita gebukin aja nih guys. Tetap bang pelakunya. Hah? Udah ditangkap. Ada 3 orang. Sekian ya tips dari gua. Sama gua mau kasih tips paling terakhir nih, baru kepikiran. Kalau kalian punya budget lebih, bikin sekat aja guys dari sini, kayak sekat itu loh, GoCar Protect Plus gitu. Tapi kan kalau GoCar Protect tuh kan kayaknya cuma dari kain gitu ya, jadi bisa plastik gitu, plastik lentur. Kalau gue boleh saran, kalian pakai akrilik yang agak tebel tapi tembus pandang, jadi kalian tetap bisa ngelihat penumpang kalian tuh seperti apa. Terus paling tengahnya gitu dibolongin sedikit buat transaksi kalau ada yang bayar tunai. Ya udah segitu dulu, ini udah mulai lancar. Gue on the way pulang dulu guys, let's go. Sampai juga di rumah guys. Sekarang saatnya kita hitung-hitungan penghasilan di pagi hari tadi. Penghasilan hari ini cukup nampol ya. Dari Grab 80.000, dari GoCar 150.000, berarti 230.000. Kita hitung konsumsi BBM dulu ya. Tadi 64 kilo dibagi 12, 5,3 liter ya kita pakai. 12 ini adalah angka konsumsi BBM mobil gue. Berarti kita menghabiskan 53.000 modal bensin. Nah tadi 80 sama 152 itu 230.000, dipotong 53.000, 177.000 guys. Tadi 177.000 dipotong 15% dari 230 itu 35.000 ya. Untuk perawatan mobil kita sisihkan. Lalu kita potong juga biaya makan 25.000. Kita masih mengantongi penghasilan bersih 110.000. Nah, gimana menurut kalian? Hari ini cukup oke ya. Gue tadi online dari jam 6 pagi sampai terakhir efektifnya di jam 10. Berarti kurang lebih 4 jam.
mengantongi penghasilan bersih 110.000. Udah potong biaya makan 25.000, potong modal bensin, dan juga potong biaya untuk perawatan mobil nanti. Kalau menurut gue sih hari ini lagi mantep banget karena bener-bener indah lah semuanya. Orderannya dapet yang argonya cakep-cakep, jalanan nggak terlalu macet. Ya tadi kondisi jalanan tuh pamer susul lah ya. Padat merayap, susul menyusul. Okay. Dan yang terakhir, kondisi cuaca tadi gloomy, jadi nggak panas guys. Biasa kan kalau pagi-pagi itu kalau terik panas banget, tapi tadi gloomy, jadi itu adem. Bayangin, adem, jalanan lancar, plus argo cakep-cakep. Wah, udah indah banget dah. Ya seandainya bisa tiap hari kayak gini terus ya, pasti enak banget jadi driver online secara full time. Tapi catatan ya, take notes, hari ini gue on beat itu dari jam 6 sampai jam 10 itu di daerah ramai ya, di Jakarta Pusat dan Selatan, yang notabene itu adalah apa ya, pusat perekonomian atau jantungnya ibu kota Jakarta ya. Semua orang tuh kayaknya berkumpul di situ, yang kerja kantoran, yang usaha dan lain-lain gitu. Makanya ya bisa diprediksi memang orderannya pasti lebih gacor. Jadi hari ini itu perbandingan dengan video gue yang sebelum ini ya, yang on beat pagi-pagi di daerah Tangerang. Jadi buat referensi bagi kalian, kalau di Tangerang tuh gimana dan di Jakarta bagaimana. Ya udah, sekian video gue ya. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi yang nonton. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Sama jangan lupa juga follow Instagram gue @stevenz92 dan Instagram polesan gue di Z_auto_detailing. Z_auto_detailing. Thank you for watching. I am Coco Driver, signing out.